Kalau pemain tenis gantung apa? Raket. Kalau pemain bola gantung apa? Sepatu. Kalau petinju gantung apa? Sarung tangan. Nah, kalau politisi? Kerongkongan. Buat saya, makanya saya dalam hal perdebatan soal sawit akhir-akhir ini, saya berpihak kepada sawit. Sawit Berarti Yowit menurut ini Gus Ulil, sawit itu pohon juga. Itu kan, oh, saya nggak pakai istilah itu. Ngeri banget kan? Iya. Paten ini. Udah, itu iya sih. Nggak banyak yang berani bicara loud and clear soal itu. Ya. Bisa aja. Karena ini butuh keberanian loh. Enggak, bukan hanya keberanian. Lo harus ngaku konservatif dulu. Iya. Oh, makanya Gus Nun Sewu. Kemarin pas kampanye Pilpres. Lu jangan pakai Jawa-Jawa. Nun Sewu kan nggak Dia kompleks. suka Bos. gitu. Saya pergi sama dia, Mas, Nun Sewu, pangapunten gitu kan. Dikasih counter attack sama kawan pakai bahasa Jawa lawan ini kan. Nggak paham Langsung dia. kan. Jangan dipancing Dinda. Beberapa waktu terakhir, Keren. beberapa tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir, kita kan semakin lama buat orang yang dulu tradisinya bicara tentang perempuan, bicara tentang warna kulit, itu mungkin bisa lebih kasar gitu ya. Kan belakangan ini kan kita lebih sensitif, lebih berhati-hati sehingga pakem-pakemnya lebih ketat gitu kan Gus. Tapi kalau kita lihat terakhir, misalnya era Donald Trump. Donald Trump itu kan bicara tentang Hillary, bicara tentang perempuan, bicara Kasar apa, sekali. kasarnya minta ampun. Dan otoritas yang selama ini ada dengan penghakimannya itu kan diabaikan kan. Betul. Sama Trump, dan akhirnya berujuk ke emas segala macam. Jadi kerumunannya makin banyak gitu. Nah, apakah ini juga bagian dari koreksi, bagian dari sirkular koreksi itu Gus sebenarnya? Benar, jadi ini kita bergeser ngomong Trump ya. Iya. Kita ini kan temanya memang ya bergeser-geser dengan Kan ambigu kan. Betul, Prinsip, Apa, prinsip acara ini ambigu. ambiguitas ya. Tafsirkan sendiri oleh Anda. Iya. Jadi kita bergeser-geser dengan mudahnya ini. Tapi masih berkaitan sebetulnya. Iya. Sebetulnya munculnya Trump itu bagi saya sesuatu yang menarik. Iya. Ini koreksi sebetulnya. Koreksi terhadap situasi selama ini yang didominasi sebut saja oleh rezim liberal di barat. Menarik nih. Betul. Ini setuju. Konservatif nggak dapat tempat. Gak dapat tempat. Jadi Kebenaran milik para liberalis. Jadi liberalisme di barat itu kan intinya gini kan. Liberalisme itu memang teorinya itu kan filsafat yang menghargai kebebasan individu. Ya. Semua orang dihargai sebagai individu yang bernilai. Ya. Punya hak asasi, punya hak-hak yang harus dihormati, dia bisa ngomong apa saja. Tapi dalam perkembangannya, liberalisme ini ketika diterjemahkan menjadi struktur politik ya, mereka berhasil menjadi fondasi kekuasaan modern. Bukan hanya kekuasaan modern, bahkan menjadi ideologi yang dominan di dalam media modern. Iya. Itu kemudian mereka juga punya kecenderungan menyensor lawan-lawannya. Nah, Otoriter juga. Otoriter juga. Jadi Men-cancel. Jadi mereka menyebut dirinya liberal, tapi sebetulnya mereka tidak liberal. Betul. Bahkan dalam riset-riset terakhir di Amerika itu menarik dalam bidang psikologi. Orang yang paling tidak bisa menerima pendapat orang lain umumnya adalah orang yang liberal. Itu menarik. Tapi ini liberal menarik. Gue ini jelaskan. Jelas ada risetnya Anda ternyata. Itu banyak sekali. Tuh diulangi lagi Gus, apa Gus risetnya Gus? Dari mana kalau bisa ada ya penulis referensi. Saya nggak ingat siapa penulisnya, tapi bisa di-search di Google kan. Iya. Karena ada AI, gampang sekali. Jadi beberapa riset menunjukkan bahwa mindset orang yang liberal itu sebetulnya mereka justru tidak mudah menerima pendapat pihak yang berbeda. Justru kalangan konservatif konservatif ya, itu malah mereka lebih punya kemampuan untuk bisa mentolerir. Jadi ini paradoks banget ini. Iya. Ini belakangan ini mungkin 10 tahun terakhir ya Gus ya? Ya, 10-15? Iya, 20 tahun terakhir. 20 tahun ya. Jadi apa yang disebut dengan fenomena woke gitu ya di Woke, Amerika ya. ya, wokeism itu ya, wokeism itu kan sebenarnya
Wokeism itu bentuk lain dari liberalisme. Liberalisme yang ala Amerika ya. Itu mereka ini sebetulnya sangat sangat represif. Padahal mereka liberal. Mereka menyebut dirinya sebagai orang liberal yang terbuka, yang tercerahkan, yang egaliter, yang toleran, yang selalu membawa ideologi tentang kebebasan, keterbukaan, menerima toleransi. perbedaan pendapat. Saya baru kejadian kemarin, Gus. Di Total Politik. Jadi kita posting tanggapan Pak Jokowi soal OCCRP itu, yang orang terkorup, politisi terkorup lah, ya kan? Kan of the year kan. Of the year gitu kan. Jadi Pak Jokowi ngomong tanggapannya ya silahkan buktikan. Dijawab sama OCCRP, buktinya nggak ada. Kata OCCRP. Cuma menurut pengamat-pengamat bla 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 gitulah, opini-opini kan. Tapi di mata kami karena sebelumnya beritanya adalah penghakiman, buktikan kata Pak Jokowi, ya kita fokus dibuktikan juga di berita kedua. Ya kan gini urutannya, vonis. Iya. Pak Jokowi bilang buktikan dong, kemudian jawaban dari buktikan ternyata memang nggak ada buktinya. Jadi kita nggak masukin, padahal menurut pengamat-pengamat begini nggak masukin, cuma masukin kata Jokowi, kata OCCRP memang nggak ada buktinya. Karena menyambung ke yang sebelumnya. Ada orang di Twitter, ini aktivis demokrasi dan salah satu no mention lah ya. Iya, no mention ya. Para orang tercerahkan, orang pintar, liberalis. Kalau nggak mau masuk kategori Gus tadi. Terus Gus, ini saya kesel nih awalnya. Diskusi. Oh, saya tahu salah saya. Berarti saya nggak masukin aspek opini. Saya cuma fokus di aspek legal. Makanya ya udah saya bikin satu postingan lagi deh untuk melengkapi yang kamu bilang. Nggak, tunggu dulu cerita. Pas kita postingnya soal itu, Gus, itu caci makian kita dianggap cebok tukang cebok. Nyebok tukang cebok ini, kalian ini. Itu orang-orang liberal. Ya, gitu. Maksudnya ini kan part of the dialektika. Iya, karena sebelumnya ini postingannya. Karena kondisinya udah ada. Setelahnya itu. Nah ini buat saya kalau yang gitu-gitu udahlah. Tapi ini ada orang bener nih ya. Anak kampus saya juga gitu kan. Pasti pinter lah gitu kan. Ya, saya harap gitu. Nah, terus kok debat? Udah oke, saya terima opini Anda. Saya akan bikin satu postingan lagi yang lebih lengkap. Melengkapi puzzle. Yang nggak masuk tadi itu soal opini. Padahal menurut aktivis LSM harusnya kan ada itunya menurut meskipun nggak ada bukti, cuma Jokowi merangsang bla 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 bla. Nggak ada bukti. Tapi aktivis LSM menilai Jokowi korup gitu kan. Saya bikin kayak gitu yang postingan kedua dong. Dia bilang tahu nggak apa? Oke, saya lengkapi ya. Tapi saya masih kecewa. Yang harusnya yang pertama di take down. Ya, jadi mintanya di cancel kan? Di cancel. Lu bungkam gua nih. Iya kan? Kok gua bungkam lu? Dia nggak ngerasa. Jadi dia nggak sadar juga ternyata, Bos. Betul. Dan publik serta merta nggak sadar juga mungkin. Nggak sadar. Menahbiskan atau memberikan kebenaran pada beliau ini. Iya. Dan menurut saya dia bukan soal benar salah, tapi dia nggak sadar kalau dia itu membungkam orang. Gitu. Nah, gimana Gus? Jadi memang ini penting nih. Jadi nanti mungkin bisa kita bicarakan dalam forum satu topik sendiri nih. Ini menarik buat saya. Jadi mungkin pendapat saya tidak populer. Ini unpopular opinion ini. Jadi dalam pandangan saya, Mas Ari ya. Banyak orang yang keliru menilai dan menjelaskan tentang kemenangan Trump ini. Gimana? Karena sebagian besar orang-orang yang melihat politik Amerika itu menggunakan kerangka lama, kerangka liberal tanda kutip lah ya. Bahkan, ya mohon maaf saya bukan political scientist ya. Tapi saya kan baca ya. Pemain dan mantan pemain. Mantan pemain. Udah gantung kerongkongan. Gantung raket kan. Gantung kerongkongan. Kalau pemain tenis gantung apa? Raket. Kalau pemain bola gantung apa? Sepatu. Kalau petinju gantung apa? Sarung tangan. Nah, kalau politisi? Kerongkongan. Jadi
banyak orang yang sebenarnya salah atau kurang tepat memahami kemenangan Trump. Kalau Anda lihat percakapan di bawah tanah di Amerika sendiri, itu sebetulnya kemenangan Trump ini kemenangan yang sudah bisa diprediksi. Ya. Karena ada api sekam yang sudah menyala lama, tapi tidak pernah diperhatikan oleh para pengamat ini, yaitu orang-orang konservatif di Amerika atau orang-orang yang simpati dengan konservatisme ini, yang jengkel. Ada masalah beneran yang real di masyarakat, tapi mereka nggak mau lihat itu. Misalnya contohnya adalah ada isu-isu yang betul-betul real yang berkembang di sana, tapi nggak pernah dibicarakan. Mereka justru ya selalu kan menggunakan label ini adalah far right, kanan jauh gitu kan, ekstrim, neo-Nazi kayak gitu. Rumit sekali ya. Jadi padahal sebetulnya ada masalah real yang berkembang di sana. Jadi munculnya Trump itu sebetulnya adalah kritik terhadap wacana liberal yang terlalu dominan, yang selama ini banyak meng-cancel orang lain. Iya, iya. Mensensor, Merepresi ya? Merepresi. Jadi orang-orang Dengan opini publik dan keramaian Nah, ini. ini. betul. Ya, jadi Dengan kerumunan, apa bedanya ngeroyokin maling ayam tuh kan, sama aja kan. ya. Jadi tradisi cancel culture itu seperti kerumunan orang yang gebukin maling ayam. Iya. Iya, iya. Dan itu terjadi selama waktu yang lama. Di Amerika lama itu Lama terjadi. itu. Oh, lebih dulu dari kita pasti Lebih ya. dari kita. Iya. Nah, Kita kan sekarang- selalu telat mungkin 5 tahunan lah. Sekarang baru pecah telur itu. Oh. Semua orang kaget. Hmm. Nah, semua orang kaget. Jadi sebetulnya apa namanya ya? Orang-orang yang menganggap kemenangan Trump adalah kehancuran demokrasi, kehancuran demokrasi Amerika. dan segala macam. Padahal sebetulnya kalau kita lihat situasi realnya di lapangan, sebetulnya nggak begitu. Ada masalah-masalah real ya. Mungkin kita bisa bahas dalam kesempatan Ini berikutnya. sama kayak ini Gus, ada abang-abang kita. Dia itu bingung di medsos orang meributkan penyebutan ART, PRT atau pembantu kan. Mana yang paling tidak Iya, diskriminatif? mana yang tidak paling manusiawi, yang mana bla bla bla. Ah, diamlah kau. Yang penting ku bayar gajinya semuanya, ku umrohkan mau apa kau, Iya, namanya apa? satu minggu kusuruh libur ya. Ku umrohkan kau daripada kau wacana. Dari dulu sampai sekarang aku panggil dia Simbo. Mau apa kau? Gitu kan ya apa? Kau sebut pembantu ART, PRT terserah kau. Ku panggil Simbo. Ada tuh orang ngomong sama gitu. Ada tuh, itu liberal tuh. Iya, Tapi ya. jadi Melawan ya, abang-abang konservatif ini. jadi ini salah satu paradok modern adalah orang yang ideologinya liberal justru terjatuh kepada illiberalisme. Duh. Tapi ya. Mate. Orang yang sebetulnya selama ini mengaku sebagai toleran, diam-diam tidak toleran gitu loh. Tidak toleran itu. Kenapa hal ini terjadi? Karena tidak adanya tadi itu kesadaran tentang ambiguitas. Ya, Jadi apa namanya? Lihat maslahat. Multiple maslahat. Iya, iya. Binary. Ya, jadi binary kan, Iya. biner gitu. Biner. Kalau kamu apa namanya mau bener ya harus sama saya. Kalau kamu nggak sama saya, kamu ya sesat. Ya. Kamu kalau sesat, saya cancel, saya singkirkan gitu kan. Jadi orang-orang yang ya ini kalau mau pakai bahasa agama ya, orang-orang yang selama ini menuduh orang lain itu malah mempraktekkan takfir atau pengkafiran, mereka juga mempraktekkan hal yang sama. Oke. Nah ini bagi saya, ini memang fase berikut dalam perkembangan pemikiran saya ini. Kalau saya lihat Budi ini, Bos, satu-satunya orang yang konsekuen antara pikiran, hati, dan tindakan itu sama sekulernya. Jadi dia umroh. Anak saya nanya, Gus. Ayah, itu Om Didit tuh beneran umroh? Oh iya sayang. Dia umrohnya umroh politik sama Pak Jokowi gitu kan. Oh pantesan apalnya cuma Al-Fatihah. Itu anak saya ngomong. Gus. Kalau yang berpikir ambiguity ya, untung masih hafal Al-Fatihah. Ya untung ada masalah di sini. Ada masalah. Iya, tapi
Tapi gini Gus, aku Inilah gunanya dia diajak di sini. Ada ya, kerak kesekuleran gitu ya. Kerak kesekuleran ya. Dilempeng-lempeng sekularisme. Ada orang ini level sekuler di mana rantai makanan paling bawah Gus. Hanya bisa dimangsa, nggak bisa memangsa. Gue gak pernah nemu orang sesekuler pikiran, hati, dan tindakannya begitu. Gitu. Kalau bahasa PKS-nya kafah itu. Kapah. Tegak lurus. Ini apa ini ya? Tegak apa? Bukan tegak lurus ya. Kapa itu puritan. Lurus. Ya, lurus. Ya. Konsisten. Konsisten. Ya. Tapi gini Gus, tapi aku yakin juga orang-orang ada tapi setiap ada maslahat dari orang yang misalnya kelompok liberal yang merasa dirinya paling benar, biner segala macam dalam proses-proses kemenangan Trump, fakta-fakta ini juga akhirnya menurut aku punya optimisme. Mereka juga akan tercerahkan dan belajar dari perjalanan ini. Betul. Salah satu buktinya adalah ini kita lihat dari sahabatnya Gus Ulil. Siapa? Namanya Dr. Rizal Malarangan. Oh, oke. Dia Menarik ini. iya. Sebelum pemiluan taman-taman Prabowo. Enggak. Bukan itu. Dia dari 2014 sudah menjadi salah satu ini coaching pidatonya Pak Prabowo meskipun belum tentu dipakai juga coachingnya dia ya. Saya lihat langsung itu. Tapi gini, Bang Celi yang begitu pesimis terhadap Donald Trump, Mas Ulil tahu betul bagaimana saya, kawan iya, ini iya. berpandangan soal Trump. Dia itu sebagai manusia yang paling optimistik yang pernah kita temui, dia selalu bilang, tapi tunggu dulu. Kita harus membedakan Trump 2016 dan Trump 2024. Dan itu benar. Iya, Itu benar. kan bagi sebanyak orang liberal lain nggak ada Nggak Trump ada. 2016 Selesai, dan 2024 sama-sama rasis, sama-sama selesai, sarkas, kan? sama-sama. Iya kan? Jadi Trump ini kira-kira apa kalau pakai bahasa kita dulu adalah FPI ini. Iya. Selesai udah kan? Bener. Jadi- Tapi orang kayak Riza Malarangeng yang ada di posisi itu kan akhirnya seiring perjalanan waktu juga Ternyata orang liberal itu Juga- juga nggak semuanya mudah untuk memberikan second chance ya. gitu. Betul. Iya. Iya. Itu kalau bahasa pacarannya. Iya. Second chance ya. Itu di konteks pacaran lebih berat tuh. Tapi second chance itu bisa. Tergantung kasus kan. Iya. Tapi nih, Makin jauh jalan-jalannya ke luar negeri, makin berat kasusnya. makin banyak foto yang diposting. Ya, tuh kasus makin berat. Jangan diperpanjang itu. Iya. Jadi second chance itu bisa didapat setelah ada kolateral Kompensasi. kompensasi. Jadi kembali ke Trump tadi, Iya. bagi saya munculnya Trump itu bagi saya menarik. Dan kalau Celi atau kawan kita Rizal Malarangang mengatakan bahwa Trump 2024 beda dengan 2016. 2016, itu bagi saya betul. Karena memang Valid, situasinya ya, beda. Jadi Trump yang sekarang ini muncul sebagai fenomena itu sebetulnya bisa dibaca sebagai kritik terhadap kemapanan. Oke. Status quo sekarang lah. Kembalinya liberal-liberal ini ke Iya betul. office kan. Jadi ini kritik terhadap kemapanan, termasuk kemapanan di dalam media massa yang disebut dengan MSM itu ya, mainstream media itu. Jadi ya kalau kita baca misalnya New York Times, CNN, Washington Post dan yang lain-lain, ya kita akan gagal membaca Amerika sekarang. Sebagaimana orang banyak gagal membaca fenomena Prabowo. Tapi ini lain soal. Ini satu episode sendiri itu. Jangan dilesehan yang ditorpol aja. Ditorpol ini. Lesehan harus agak-agak spiritual. Iya betul. Jangan sampai nanti ini cermin dari kiai yang berkampanye. Oh iya. Betul. Jadi ya saya mungkin dari dulu watak saya adalah terbuka kepada hal-hal baru ya. Jadi Bahkan waktu Gus Ulil dijil dulu Gus, ya. menyadari kalau Gus Ulil ini konservatif kapan? Karena kesimpulan Gus Ulil orang konservatif ternyata Lebih open lebih minded. open minded, lebih terbuka terhadap perbedaan meskipun dia tetap mempertahankan
pikiran dan Iya. ide yang dia Jadi- punya. Jadi gini, kenapa tapi ini kan kesadaran saya belakangan ya. Belakangan. Iya, iya. Ya, makanya saya tanya kapan. Apakah masih di Demokrat? Jadi berdasarkan penelitian tadi yang saya sebut di bidang psikologi di Amerika, psikologi sosial ya. Iya. Orang-orang konservatif itu dalam banyak hal mereka kadang-kadang lebih punya kemampuan untuk mentoleransi. Kenapa? Karena di era modern sekarang ini orang konservatisme itu sebagai ideologi itu kan mengalami delegitimasi, buruk kan. Iya. Jadi mereka ini capnya udah ini ya. Cemar ya. Iya cemar, udah Iya, kotor. betul, Jadi betul, mereka ini betul. juga defensif. Nggak asik ya. Iya. Kayaknya nggak asik gua kalau Jadi mereka sendiri sadar mereka ini tidak populer. Jadi mereka tidak punya perasaan sebagai pihak yang paling benar. superioritasnya Nggak ada, berkurang. berkurang Oh. karena era modern itu kan membuat konservatisme ini merosot. Sementara liberalisme itu kan merasa sebagai kebenaran. Jadi orang-orang yang liberal ini membawa semacam standar bearer of truth gitu loh, pembawa kebenaran. Jadi ada perasaan kesombongan juga pada liberalisme Keangkuhan. ini. Keangkuhan. Nah, keangkuhan inilah yang membuat mereka menjadi cenderung untuk meng-cancel. Oh, Anda dulu merasa gitu nggak waktu bikin Jil? Ya, saya merasakan itu juga. Wah, betul. Merasakan itu juga. Jadi saya melakukan kritik diri kan. Nah, sekarang ini saya melihat, jadi bagi saya, Tapi Gus, buat orang liberal hasil penelitian tadi pun salah buat dia. Salah itu katanya. Prof Ipung kan ngasih Prof ngasih Prof Ipung. ini lesehan ini kok mention semua nama. Kalau kan yang di-mention adalah orang-orang yang tidak menginterestasinya karena kawan-kawan. Kawan-kawan. Sahabat-sahabat Udah dekat. hasil riset tadi udah sampai gosip Prof Ipung belum? belum. Seru juga itu. Iya. Oh, gimana, Gus? jadi itu ada semacam kesombongan di dalam ideologi liberalisme ini karena mereka menang. Sementara konservatisme ini kan kalah sejak lama. Jadi mereka Kurang ini populer, kurang asik ya. kurang asik, kurang populer. keren, iya. Jadi mereka merasa terdesak kan. Jadi nggak ada perasaan mereka unggul. Karena itu mereka lebih toleran. Jadi sikapnya orang-orang konservatif itu kalau pakai bahasa Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Jadi Itu orang konservatif malah ya? konservatif Apa ya. artinya coba? Coba Gus, coba. Ayo. Itu juga tahu, Bos. Apa? Agamaku. Gituan doang bisa gue. Tidak hanya Fatihah. Ya udah debatin. Tapi ini bukan surat, Gus. Surat Al-Fatihah. Jadi filosofinya orang konservatif di mana-mana sebetulnya itu lakum dinukum waliyadin. Bukan hanya di Islam nih, di Kristen juga begitu. Jadi oke, kalian berpandangan seperti itu, ya. Tapi saya begini, inilah keyakinan saya nggak bisa meninggalkan ini. Jadi Tapi dia menerima. dia membiarkan orang lain berpandangan seperti itu. Oke. Meskipun tidak semua orang yang konservatif seperti ini ya. Ya misuh di belakang, Ya. tapi dia silakan tetap Ya silakan saja. berkreasi kan. Tapi misuh di belakang boleh di ruang tertutup. Dan saya berjumpa dengan banyak orang konservatif yang seperti ini. Jadi buat saya, kita perlu juga mengapresiasi konservatisme yang seperti ini ya. Iya. Oke, saya punya keyakinan seperti ini, tapi saya nggak setuju dengan pandangan kamu. Contohnya adalah isu Ahmadiyah. Iya. Jadi di kalangan teman-teman NU ya, kiai-kiai NU itu, sikapnya itu adalah lakum dinukum waliyadin ya. Jadi Ahmadiyah itu ya oke lah, mereka punya hak untuk ada di Indonesia, kan nggak bisa kita menyingkirkan mereka. Tapi saya nggak setuju dengan akidah mereka, gitu. Begitu juga terhadap Syiah misalnya, saya nggak setuju dengan mereka. Iya. Ya tapi saya ya gimana lagi, ini bagian dari warga negara. Jadi bagi saya konservatisme yang seperti ini Harus itu diapresiasi. sehat. Dan harus diapresiasi. Diapresiasi. Sementara kalau liberalisme kan enggak. Liberalisme itu karena merasa dirinya sebagai ideologi yang menang, menuntut semua orang liberal.
Ini yang bermasalah. Lebih menurut saya. misionaris ya. Misionaris. jadi ini sebagai penutup ya. Iya. Supaya 5 menit lagi bukan. Sabar Jangan langsung ditutup. Jangan ditutup. Oh, itu otoritas di kita. Bukan Gus Ulil itu. Ya, saya tamu di sini. Iya. Menutup pembuka Ini wasit Gus, ini wasit. Jangan sampai situ Gus Ulil. Sampai sini aja. Gimana Gus? Sensitif ini. Misionaris. Jadi sebetulnya ini wilayah percakapan yang bagi saya menarik sebetulnya. Liberalisme itu sebagai ideologi sebetulnya mewarisi semangat misionarisme Kristen lama. Jadi dulu di era Eropa masih Kristen, itu kan misionarisme itu ada pada gereja. Ya. Ya kan? Nah, begitu gereja runtuh kekuasaannya karena pencerahan dan sekularisasi, ini mereka runtuh sebagai institusi. Tapi semangat misionarisme, the zeal of missionary Christianity ini, semangat misionarisme ini berlanjut terus ke dalam ideologi-ideologi liberal ini. Oh, hidup dalam tubuh dan ide para pembaru-pembaru ini. Ini para orang-orang liberal ini yang semula mereka ini ketika Kristen berkuasa, mereka memang minoritas. Mereka terdesak. Mereka sebagai orang-orang bid'ah kan. Oh iya. Apa yang dipersekusi. Tapi begitu ideologi liberal ini menang, mereka melanjutkan semangat misionarisme Kristen ini. Makanya sekarang ini kalau kita lihat perilaku liberalisme modern, ya, ini kritik saya terhadap liberalisme ya, adalah bahwa mereka kepingin menyeragamkan juga. Kalau mereka punya pikiran A, mereka menuntut semua orang berpikir seperti itu. Ini persis seperti kelakuan konservatif orang agama dulu. Betul. Dia misionaris. Ya, misionaris. Jadi misionarisme ini, misalnya. Iya betul ya. Kok kerasanya gitu ya, betul. Ini tapi ini relate banget loh. Ini agak sensitif ini. Ya pasti dari tadi sensitif Gus. Iya, ini kan lagi. Tapi kan Gus kalau sensitif sekarang sebagai konservatif kan nggak apa-apa. Iya. Sebagai liberal dulu ya. Ya nggak bahaya. Iya, kalau sekarang enak. Gus lebih otoritatif ya kan. Karena Menguasai dan punya kelembagaan, punya udah lengkap. Sekarang ini kan lagi ada stand off atau ketegangan antara Eropa dengan negara-negara penghasil minyak sawit. Ya. Ya kan? Indonesia, Malaysia, terutama dua negara ini. Ya, panel Eropa kemarin memutuskan ban palm oil atau minyak sawit kan. Ini menurut saya sekarang ini kan menarik. Indonesia bergabung dengan BRICS, ya kan? Nah, kemudian salah satu isu BRICS itu selama ini, sekarang ini adalah yang disebut dengan pertumbuhan yang lebih adil. Ya kan? Pertumbuhan yang lebih adil. Jadi ini ideologi liberal ini kan punya keyakinan bahwa sawit adalah berbahaya, sawit adalah musuh dunia. Ya. Keyakinan mereka. Mereka kepingin paksakan ini kepada semua orang tanpa melihat konteks. Bagi saya kelakuan seperti ini kan misionarisme sebetulnya. Betul. Bahwa bangsa Orient ini adalah bangsa-bangsa yang tidak beradab. Uncivilized karena masih pakai minyak sawit. Iya. Ini kan sama dengan Eropa dulu. Iya. Orientalisme, Loriong. Sama seperti gereja pada abad itu. Iya. Jadi glory gospel ini kan. jadi buat saya, makanya saya dalam hal perdebatan soal sawit akhir-akhir ini, saya berpihak kepada sawit. Berarti menurut Gus Ulil, sawit itu pohon juga. Itu kan, saya nggak pakai istilah itu. Itu demokratisasi sawit. Saya nggak pakai istilah itu. Itu kan istilah Pak Prabowo. Ya. Tapi saya mendukung sikap pemerintah Pak Prabowo bertahan. Kita punya hak untuk berkembang, untuk membangun, untuk maju secara ekonomi, dan kita punya resource berupa kebun, punya sawit. Ya kita manfaatkan, tentu secara bertanggung jawab, secara bertanggung jawab. Tapi mendemonisasi sawit misalnya, buat saya bermasalah itu. Betul. Itu zero sum game. Kalau batu bara, demonisasi batu bara sama.
Jadi sekarang ini Itu ada liberal semua. Ya. liberal semua. Iya. Jadi Bagi mereka yang udah puluhan tahun, ratusan tahun menikmati komoditi ini kan. Jadi ini kan sebetulnya ada tanda kutip ada akidah kan. Ya. Akidah yang diyakini kebenarannya oleh pihak barat Belakangan ini. belakangan ini. Kemudian akidah ini mau diekspor ke seluruh dunia. Seperti Dan- misionarism. Seperti misionarisme Kristen zaman dulu. Semua orang dituntut untuk percaya seperti itu. Betul. Sementara kita punya situasi yang lain. Kalau orang-orang liberal dalam bidang agama, mereka setuju dengan pribumisasi Islam. Islam. Ya. Kenapa dalam hal soal demokrasi, soal lingkungan, soal ini, soal itu mereka tidak percaya kepada pribumisasi? Mereka seperti orang Wahabi. Ngeri banget kan? Iya. Paten ini. Betul, enggak, itu iya sih. Enggak banyak yang berani bicara loud and Yes, clear soal ini. Bisa aja. Karena ini butuh keberanian loh. Enggak, bukan hanya keberanian. Lo harus ngaku konservatif dulu. Iya. Lagi-lagi punya otoritas yang lebih Otoritas, lengkap ya. dibanding Gus Ulil Iya 20 benar juga tahun ya lalu Gus ya. memulai. Kenapa sifat sikap berpikir terbukanya malah di keagamaan, tapi dalam kehidupan keduniaan malah makin tertutup. Tertutup. Jadi ini semacam kayak skizofrenia. Sikap yang terbelah sebetulnya. Dalam bidang keagamaan mereka setuju dengan penafsiran yang multitafsir, ambigu dan mempribumikan teks, Ya. Localize ya. lokalisasi, Iya. melokalkan teks Melokalkan. agama. Lokalisasi. Melokalkan ya. Ya. Ya, Tapi dalam isu-isu politik, dalam isu-isu yang lain-lain, lingkungan termasuk, dan juga termasuk isu gender, itu semangatnya adalah misionaris. Ya. Jadi makanya bagi saya kemenangan Trump itu bukan sekedar kemenangan biasa. Sebetulnya di balik itu ada semacam kritik balik. Ini selama ini kita ada praktek censorship yang luar biasa di dalam wacana publik ya. Dan saya bisa bicara panjang mengenai praktek censorship atas nama liberalisme ini di dunia barat ya. Nah sekarang ini muncul orang-orang yang selama ini tidak puas dengan censorship ini, mereka marah, tidak puas, mereka kemudian melampiaskannya dengan memilih Trump itu. Oh makanya Gus Nun Sewu. Kemarin pas kampanye Pilpres. Lu jangan pakai Jawa-Jawa. Nun Sewu kan nggak Dia kompleks. suka Bos. gitu. Saya pergi sama dia, Mas, Nuhun Sewu, pangapunten gitu kan. Dikasih counter attack sama kawan pakai bahasa Jawa lawan ini kan. Nggak paham Langsung, dia. kan? Jangan dipancing Dinda. Gak usah lu pancing. Nggak, iya. Nanti dikasih Jawa balik Iya. kan. Enggak, Nun Sewu itu bahasa universal. Belum masih Jawa udah itu. diserap. Iya. Tapi gini Gus, kalau lihat Pilpres Amerika kemarin, ini kan kalau lihat Harris sama Trump, Harris dan kubu Demokrat kan mengkritik gimana perilaku Trump pada perempuan, aspek hukumnya, dia seksis, segala Harus macam. isunya itu semua. Trump Ya. kan konsisten nih, udah gue ekonomi apa gitu kan Gus. Maksudnya jadi nggak, Ya, ya tapi gitu, itu, ini menggambarkan ya. itulah. Ini Ya. kurang lebih gambaran besarnya. Ya, tapi kalau kita bahas terlalu jauh itu. Iya, Tapi iya. intinya adalah bagi saya sekarang ini ada semacam kritik balik lah. Bagi saya ini sehat ini. Iya, iya. Sehat ini Koreksi kritik ini. balik ini. Jadi selama ini ya sejak Fukuyama menerbitkan bukunya yang terkenal itu tahun 90-an awal, The End of The History. End of History itu kan buku itu sebetulnya ingin menegaskan bahwa ideologi liberal menang. Ya kan? Tidak ada alternatif yang lain. Ya, memang betul Pada pada saat konteks itu, ya. Tapi kemudian perkembangan belakangan adalah tidak demikian. Sekarang sejarah nggak berakhir. Sekarang sejarah masih berlangsung terus itu. Ongoing. Iya, ongoing. Ongoing Iya, sekarang ini. Bukan the end of history. History is still going on. Iya, Still going on. Iya. Jadi masih berlanjut terus dan makin menarik. Betul. Karena ada kritik balik terhadap kemenangan kemenangan terakhir. liberalisme itu. Ya. Jadi optimisme kemenangan liberal yang digaungkan oleh Francis Fukuyama sekarang mendapatkan kritik balik itu.
Parlemen Uni Eropa juga Sama. liberal tumbang juga kan, Gus. Ya kan? Jerman, Itali, Belanda, Ya. Perancis, negara Eropa yang lain sekarang, terutama Hongaria ya, menyaksikan munculnya kekuatan-kekuatan konservatif. Ya. Nah, selama ini ketika muncul kekuatan-kekuatan seperti ini, kita selama ini cenderung ya, ini kan Nah, minor. sialnya Nah, ini kelompok kan- sialnya Gus, kekuatan konservatif di media dan digital itu tuh namanya nggak baik, wajahnya tuh kan nggak baik kan, Betul. dianggap katro, dianggap kasar, dianggap media togut, mainstream. mainstream ya, MSM. Ya. Oh. Tetapi di media-media alternatif ya, terutama di X sekarang ini, di bawah Elon Musk, Ini itu minoritas. berubah total. Makanya bagi saya peristiwa penting di dalam media sosial Pembelian X. selama 5 tahun terakhir ini atau selama 3 tahun terakhir ini adalah pembelian X oleh Elon Musk. Akuisisi Twitter oleh Elon Musk ini ya. Itu luar biasa mengubah peta percakapan di tingkat dunia. Dan orang-orang yang tidak mengikuti betul, saya ngikuti banget. Saya ini 3 tahun terakhir itu mengikuti sekali percakapan di Twitter yang berbahasa Inggris ya. Meskipun udah jarang bertarung di Twitter. Sudah jarang. Tweet war udah Karena jarang. sibuk ngurusi yang Ini Gus Ulil ini ambigu. Ini kapan berantemnya nih? Kalau dulu Gus Ulil ini kan tiap minggu ada tweet war-nya, Bos, ya kan? Ada Tweet war siapa udah nih, jadi Gus? buku itu kumpulan tweet war Gus Ulil. Iya, kalau udah sepi nih tweetnya Gus Ulil ini kita WhatsApp Mbak Ines, Mbak ini kenapa sepi nih barang? Iya, lagi bikin kue dia katanya. Jadi saya kira salah satu peristiwa penting adalah akuisisi Twitter Oleh Elon Musk. Apa ininya Gus yang Anda lihat Ya ini, poinnya? Elon Musk itu membuka ruang bagi suara konservatif ini muncul ke permukaan. Di Amerika. Di Amerika, di Eropa, di tempat-tempat yang lain. Kalau di sini agak kurang kan? Di sini agak kurang memang. Iya. Di sini agak Liberal kurang. semua masih. Ya. Iya, itu Belum pembersihan dia kan di sini kan. kan selalu Indonesia selalu telat Iya, mungkin 3 tahun 3 lagi. tahun 4 tahun X lebih damai. atau lebih open minded, lebih terbuka, lebih mau menerima perbedaan mungkin Gus. Iya, ya itu. Kita nih ya. Jadi makin banyak ya. Seperti apa sih percakapannya misalnya yang di konservatif yang mencuat itu Monumennya apa wacana Gus? seperti apa misalnya? Ya misalnya selama ini kan orang tidak pernah mempercakapkan dengan serius bagaimana perasaan orang-orang Kristen di Amerika. Oh, oke. Orang Kristen di Amerika itu merasa sebagai orang yang sebetulnya dulu mendirikan negara Amerika. Tapi sekarang justru menjadi semacam kayak paria. Oh. Itu nggak pernah muncul. Iya. Bagaimana? Karena saru dianggap apa ya? Ya konservatif kan. Bukan maksudnya kalau bicara di digital itu saru apa? dianggap rasial kan. Langsung dianggap ya ini kamu konservatif, kamu Bigot gitu kan, bigot. ya. Iya. Neonazi dan segala macam. Iya. Nah dulunya kelompok-kelompok seperti ini tidak mendapatkan ruang ketika Twitter masih dimiliki oleh pemilik yang lama. Disensor soalnya. Oh. Sensor beneran. Nah sekarang Trump setelah aja disensor. iya, bukan itu di cancel kan, ban. Iya di ban pada sempat ya betul. Nah sekarang ini kemudian kelompok-kelompok ini mendapatkan ruang untuk mengekspresikan perasaannya kan. Bagi mereka sekarang misalnya ya, dulu saya jarang mendapatkan membaca akun-akun yang misalnya menyuarakan visi atau pandangan orang-orang Kristen tradisional di Amerika tentang bagaimana cara mengasuh anak, peran perempuan dalam ruang publik itu nggak tergambar. Kita kan selama ini bacanya kan Judith Butler, kayak gitu-gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah baca gimana orang-orang Kristen ini merasakan bagaimana mereka terdesak gitu kan. Nah itu sekarang muncul itu. Dan bagi saya ini sih sehat, ada perimbangan kan. Lebih banyak ngomongin gimana Mormon ini berkeluarga ini kan buat dengan nada sedikit merendahkan kan dulu kan. Kan jelek kan konotasinya kan. Tapi sekarang ini sudah mulai muncul arus balik lah ya. Sampai nanti akhirnya konservatif kembali jadi superior kan. Nah kalau mereka jadi superior lagi, jadi tertutup lagi ya kan. Kritik lagi. Orang liberal dibutuhkan. Dibutuhkan. Ini kan siklus aja kan ini kan. Berarti
bersama kelompok marginal tuh bisa bermakna bersama kaum konservatif dong. Ya? Sekarang ini. Oh iya betul ya. Sekarang ini. Karena Menyuarakan konservatif. orang yang tak bersuara ini bisa jadi itu adalah suara konservatisme kan. Karena kelompok konservatif lah yang lakum dinukung Mulyadin. Iya. Betul. Dan kelompok konservatif ini kalau di barat, mereka ini mustadafin memang. Apa yang disingkirkan. Marginal, Wong cilik, wong cilik betul. Karena memang semua Penerima bansos ya. semua sektor kehidupan di sana kan didominasi oleh ideologi liberal kan. Kayak Silicon Valley. Ideologi Silicon Valley kan ideologi liberal. Liberal. Betul. Dalam pengertian kiri. dan Tapi kita- dia salah satu monumennya bisa diakuisisi oleh Elon Musk. Elon Itu Musk. itulah makanya jadi game ini changernya itu. proyek simbolik ini ya. Iya ya, jadi kayak penaklukan ya. Dan dia bukan hanya Konstantinopel oleh Mehmet itu bukan kan. hanya itu, dia pindah dari Silicon Valley ke Texas. Kantornya pun dipindahkan. Dicerabut dari Iya, akarnya. karena dia merasa nggak nyaman. Vibes-nya nggak paten. Vibe-nya nggak paten. Iya kan. Ini orang-orang apa ini kan? Merasa benar sendiri semua. Ya, mungkin kayak orang PDI di kawinan Kim ya. Nggak pasti nyambung, tergantung faksi Tergantung yang mana. faksi ya, tergantung faksi. Ya. Aduh kawinan Kim nih, orang Kim nih kan ya enggak. Aduh gimana nih. Kalau yang keras, kalau yang baku atur kan nyaman kan namanya kawan-kawan. PDI di kawinan PKS mungkin. Itu sampai kapanpun agak kurang nyaman. Tapi kita melihat fenomena PKS misalnya sekarang ya. Kayaknya lebih ini kan. Lebih ke tengah ya. Iya, lebih ambigu juga kan. Lebih ambigu ya. Iya kan, kita nggak bersama Pak Anies lagi katanya. Kita mencoba jalan sendiri. Kita nggak meninggalkan Pak Anies ya meninggalkan kami. Berarti gini dong, Gus. Orang seperti kalau Gus Ulil bilang Musta'adfinnya itu sekarang konservatif, orang-orang konservatif. Kalau di barat, Oh kalau di sini, barat. aku baru mau nanya, orang kayak Pak Amin Rais itu bisa dianggap kaum marginal dong sekarang. Yang harus dibantu dan ditolong dan dibela. suasana marginal semua. Suaranya dia sekarang marginal emang. Oh, tapi bukan sekarang itu. Sejak habis kongres. Secara elektoral. Ya, sejak Bikin dulu ya suaranya PAN juga. Tapi minggu yang lalu kan kita membicarakan Pak Amin Rais ya, Ya. dalam nada yang positif. Dengan ketika Pak Amin menjadi sangat sekuler ketika itu. Mungkin bukan sekuler Pikirannya, tapi sekularisasi. Terbuka. apa namanya? Kan dia mengemukakan dalam wawancara di Panji Masyarakat tahun 83. Oh ini habis dari Chicago nih. Chicago. Oh ini Kritik terus. efek Chicago nih ya Gus ya. Habis sekolah. Efek. Tapi Pak Amin tuh bukan nama Fazlur Rahman ya Gus. Dia di Department of Politics kan ya. Tapi dia ya sempat ikut lah ngaji. Pengajian, Ya, lesehan juga. Setiap hari Selasa di rumahnya Rahman bersama Cak Nur, Buya Syafiq Buya. Arif ya. Ya sama kayak Pak Isa di SK dulu di OU. Tapi juga ngengerin di tempat Pak Bil juga sama-sama gitu. Meskipun belajar jurnalistik. Walaupun Athens dan Columbus jauh sekali. Jauh, tapi dia merasa sering berkomunikasi dan sering ini bertualang ke situ. Iya. Itu benar nggak itu ceritanya? Ya betul. Bener. Yang Aisyah sekarang. Sadis bener. Karena waktu itu aku nemenin acaranya Pak Bil yang di sini loh. Sama itu. Aman kan? Aman. Aman bos. Nah, ada lagi kasih penutup dulu Gus untuk edisi kali ini antara oposisi biner. Tapi selalu ada manfaat kan? Ini sebenarnya bisa dibagi dua. Iya nih, memang Ustaz bagi nih. dua tujuan gua. Oh ya. Liberal ini ya kan? Kerasnya liberal ini dan dominannya mereka tumbuhlah konservatif. Konservatisme. Ya ketika konservatisme nanti superior, kita butuh lagi kritik kaum liberal. Betul. Ya, ini Jadi bagus kayak banget. siklus kan. Siklus. Dan ini sebetulnya ya terjemahan dari apa namanya wawasan Ibnu Arabi yang tadi itu. Masing-masing itu dibutuhkan dalam proporsinya. Ibnu Arabi ini besarnya di mana dulu, Gus? Ya dia di apa namanya orang Andalusia, Spanyol, Cordoba ya? Cordova. Kita pernah ke kotanya di Cordoba. Beli pedang, di oleh-olehin pedang ini. Gus. Enggak, itu di Toledo. Oh beda ya, beda. Yang kita ditinggal di tempat makan udang ini, Bos. Itu kan seafood semuanya Cordoba tuh. Iya benar. Ya kan? Tapi dia meninggal di Syria Syria. dan menjadi tokoh penting dalam apa namanya gerakan tasawuf atau mistik Islam ya. Nah, tapi tadi itu jadi dalam wawasan Ibnu Arabi itu ya
Ya semua hal itu ada manfaatnya. Memang berbicara begini ini apa ya, ambigu memang. Iya. Tapi justru dalam situasi seperti sekarang kita perlu menonjolkan Perlu. ambiguitas ini. Ini Gus, Ya. saya di Cordoba kemarin Gus. Nah, Muhammad ya, ini apa namanya? Ya, ini patung Muhammad Al-Ghafui. Ghafui, bacanya gitu ya. Ghafui, Cordoba ini. Susah bacanya kan. Dari Cordoba. Kecil sekali. Cordoba. Nyusahin lu nyusahin orang tua aja lu Riri. Kita yang mau pamer fotonya. Iya biasa Itu pola. apa namanya? Pola. Ini apa namanya? Alhambra. Bukan. Bukan ya? Bukan. Aduh, Ini apa gua namanya nggak tahu dia? namanya bos. Katedral apa? Ya itulah. Cordoba Katedral. Ya. Kita udah sampai situ kita walaupun sekuler Gus. Itu aja sebagai orang sekuler gak jauh kita main. Iya. Pamernya mau di situ. Aduh. Atas biaya dari Dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah. Hamba Allah yang peduli pada kemajuan kemanusiaan dan intelektualitas. Oke, sampai jumpa lagi di lesehan berikutnya.